Malam itu di tanggal 26 Februari tahun 2008, seorang pria berangkat ke sebuah acara makan malam bersama rekan-rekan kerjanya di kota Wuxi, Provinsi Jiangsu. Pria itu bernama Zhang, seorang laki-laki yang dikenal ramah dan suka bersosialisasi. Sebelum berangkat, ia sempat berbicara dengan ayahnya. Sang ayah meminta Zhang untuk pulang lebih cepat dari biasanya karena selama ini Zhang selalu pulang larut malam sehingga waktu keduanya ngobrol semakin sedikit. Namun malam itu, Zhang menjelaskan bahwa ia tidak bisa pulang cepat karena ia akan mentraktir rekan-rekan kerjanya untuk makan malam. Sang ayah pun mengerti dan melepas kepergian sang anak. Namun naasnya, malam itu Zhang tidak pernah kembali. Saat pagi tiba di tanggal 27 Februari, Zhang tak kunjung pulang. Sang ayah pun mulai merasa cemas. Seluruh hari itu ia habiskan untuk mencari sang putra, menghubungi siapa saja yang mungkin mengetahui keberadaan Zhang, namun hasilnya nihil. Ponsel milik Zhang pun tidak bisa dihubungi karena tak aktif. Kecemasan sang ayah pun berubah menjadi kepanikan. Keesokan harinya, atau tepatnya di tanggal 28 Februari, ayah Zhang akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Dari situlah ia baru mengetahui sesuatu yang meruntuhkan hatinya. Ternyata di pagi hari tanggal 27 Februari, seseorang melapor ke polisi kalau dirinya menemukan sebuah mayat di tepian Danau Yangshan. Mayat itu berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi telanjang. Saat tiba di TKP, pihak kepolisian tidak menemukan KTP, dompet, atau barang yang dapat menunjukkan identitas korban. Karena laporan ayah Zhang itulah, akhirnya polisi melakukan pencocokan dan hasilnya dikonfirmasi kalau identitas korban memang Zhang. Hal itu membuat ayah Zhang tidak mampu berdiri tegak. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa sang putra telah tiada dengan cara seperti itu. Setelah mengetahui identitas korban, polisi pun segera memulai penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah, ditemukan bekas-bekas ikatan di tangan dan kaki Zhang yang menunjukkan bahwa ia pernah diikat sebelum kematiannya. Selain itu, luka fatal juga ditemukan pada bagian leher, sebuah luka akibat tusukan senjata tajam. Melihat hal demikian, polisi menduga kuat bahwa ini jelas bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Sementara itu, tim investigasi TKP menemukan jejak berupa bekas seretan di tanah, disertai bercak darah yang cukup banyak. Polisi menyimpulkan kalau Zhang dalam kondisi tidak sadarkan diri ketika diseret menuju tepi danau, lalu dibunuh di sana sebelum akhirnya dibuang ke dalam air. Kini yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang melakukan ini pada Zhang dan mengapa ia melakukannya. Polisi mulai menelusuri kemungkinan motif. Mereka meminta keterangan dari orang-orang terdekat Zhang. Hampir semua orang yang mengenal Zhang mengatakan kalau Zhang merupakan orang yang disukai di tempat kerja. Rekan-rekan kerjanya juga memberikan kesan positif tentang Zhang. Kehidupan rumah tangganya pun tidak menunjukkan adanya tanda-tanda masalah. Zhang dan istrinya dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Zhang bahkan punya tato sebuah bunga mawar di tubuhnya demi sang istri. Ketika ibunya bertanya apakah tato itu tidak sakit, ia menjawab bahwa istrinya menyukainya dan itu sudah menjadi cukup alasan baginya. Dengan tidak adanya indikasi dendam pribadi maupun konflik asmara, polisi mulai mempertimbangkan kemungkinan lain, yaitu perampokan. Langkah berikutnya adalah menelusuri perjalanan Zhang pada malam ia terbunuh. Karena malam itu ia mengadakan makan malam bersama rekan-rekan kerja, polisi memanggil satu persatu orang yang hadir untuk dimintai keterangan.
Hampir seluruh rekan menyatakan bahwa acara makan malam berakhir sekitar tengah malam, mendekati pergantian hari dari tanggal 26 ke 27 Februari. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Hanya Zhang yang tidak langsung pulang. Ia melanjutkan malam itu bersama bosnya yang bernama Zhu dan keduanya pergi ke sebuah tempat karaoke. Polisi kemudian menghubungi Zhu untuk menggali keterangan lebih lanjut. Zhu mengakui bahwa ia memang bersama Zhang hingga larut malam di tempat karaoke tersebut. Di sana mereka meminum sedikit alkohol dan ia juga memanggil seorang wanita penghibur untuk menemani mereka. Wanita itu dipanggil dengan sebutan Pangmei yang dalam bahasa setempat bisa diartikan sebagai kakak perempuan gemuk. Zhu menggambarkan Pangmei sebagai wanita berusia sekitar 20 tahun, cukup cantik dan sudah cukup sering ia panggil untuk menemaninya di acara minum-minum sebelumnya. Ia tidak mengetahui nama asli si Pangmei dan tidak tahu di mana ia tinggal. Sekitar pukul 2 dini hari, acara di karaoke itu berakhir. Dalam kondisi mabuk, Zhang hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Ia bahkan sempat jatuh tersungkur di depan pintu tempat karaoke. Pangmei atau si wanita pemandu karaoke kemudian menawarkan diri untuk mengantar Zhang pulang. Dan Zhu yang telah mempercayai Pangmei selama ini tidak merasa curiga sama sekali. Ia membiarkan Pangmei membawa Zhang pergi. Dan disitulah terakhir kali Zhu melihat Zhang dalam keadaan hidup. Kini fokus polisi beralih ke tempat karaoke di mana Zhang terlihat terakhir kali. Mereka segera meminta rekaman kamera pengawas yang terpasang di sekitar tempat karaoke tersebut. Dari rekaman itu mereka menyaksikan sendiri bagaimana seorang wanita berambut panjang memapas Zhang keluar dari pintu, lalu keduanya naik ke dalam sebuah minibus. Beberapa petugas keamanan yang berjaga di depan lokasi tersebut juga memberikan kesaksian serupa. Mereka melihat Pangmei atau si pemandu karaoke itu memapas seorang pria yang limbung dan ketika mereka hendak membantu, Pangmei menolak bantuan itu lalu membawa pria tersebut naik ke dalam kendaraan sendiri. Salah seorang petugas keamanan bahkan sempat memperhatikan dan mencatat 3 digit terakhir nomor plat minibus yang terlihat membawa Zhang yakni 291. Dengan petunjuk itu, polisi melacak kendaraan yang dimaksud. Hasilnya menunjukkan bahwa minibus dengan nomor plat berakhiran 291 itu memang terekam berada di dekat kawasan Danau Yangshan pada malam yang sama sekitar pukul 3 dini hari. Dalam kacamata pihak kepolisian, jelas ini bukan kebetulan. Kendaraan ini adalah kunci untuk menemukan Pangmei. Polisi menelusuri kepemilikan kendaraan tersebut dan berhasil menemukan pemiliknya. Pemilik minibus itu menyatakan bahwa pada malam kejadian ia sedang berada di rumah dan bisa dibuktikan oleh keluarganya. Namun ia mengaku bahwa kendaraannya dipinjamkan kepada seorang wanita yang dikenalnya sebagai Pangmei. Mereka sudah saling kenal cukup lama dan Pangmei memang terbiasa meminjam kendaraannya. Yang membuatnya sedikit heran adalah kali ini ketika kendaraan dikembalikan, kendaraan tersebut dalam kondisi sangat bersih seperti baru dicuci. Sebelum-sebelumnya Pangmei tidak pernah mencuci kendaraan setelah meminjamnya. Namun pada saat itu, si pemilik kendaraan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dan dari situlah polisi akhirnya berhasil mendapatkan nama asli Pangmei. Nama wanita itu adalah Fang, yang lahir tahun 1986 yang merupakan warga Wuxi. Berbekal informasi tersebut, polisi segera mendatangi rumah orang tua Fang. Sesampainya di sana, Ibu Fang menyatakan bahwa mereka pun tidak bisa menghubungi putrinya. Sejak tanggal 29 Februari, ponsel milik Fang sudah tidak aktif dan keberadaannya tidak diketahui. Ketika polisi bertanya siapa orang yang paling dekat dengan Fang belakangan ini, mereka menyebutkan nama seorang pria yang bernama Gu. Diketahui Gu adalah mantan kekasih Fang sejak masa sekolah.
Orang tua Fang sejak awal sudah tidak menyetujui hubungan itu karena Gu dikenal sebagai pengguna narkoba, suka berjudi dan miskin. Mereka bahkan mendorong Fang untuk segera menikah dengan pria lain agar terlepas dari pengaruh buruk Gu. Dan pernikahan itu pun memang terjadi. Namun pernikahan tersebut tidak merubah apapun. Suaminya adalah pria yang pendiam dan tidak bisa mengendalikan Fang. Meskipun Fang telah menikah, ia masih sering keluar malam, menemani tamu minum-minum, bahkan menjalin hubungan dengan berbagai pria. Hingga pada akhirnya suami Fang pun memilih untuk tidak ikut campur. Parahnya lagi, Fang masih terus menjalin hubungan dengan Gu secara diam-diam. Ketika polisi mencoba melacak keberadaan Gu, polisi mengalami kesulitan. Menurut pihak keluarga, ponsel Gu juga tak bisa dihubungi. Dari informasi latar belakang yang bisa dikumpulkan oleh polisi, diketahui bahwa Gu memiliki catatan kriminal dan pernah dipenjara sebelumnya. Dengan 2 orang yang menghilang secara bersamaan tepat setelah malam pembunuhan Zhang, polisi hampir tidak meragukan lagi bahwa kemungkinan besar Fang dan Gu adalah pelaku utama dalam kematian Zhang. Meski keberadaan mereka belum diketahui, polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan dan kemudian penantian panjang pun dimulai. Pencarian besar-besaran oleh pihak kepolisian pun dilakukan. Namun, hari, bulan, dan tahun pun berlalu tanpa ada hasil yang signifikan. Semua orang yang berhubungan dengan Fang dan Gu mengaku tidak tahu keberadaan keduanya. Namun meski demikian, polisi tetap tidak menyerah, walau kedua buronan itu seolah lenyap begitu saja dari muka bumi. Polisi menduga dalam pelariannya, Fang dan Gu menggunakan KTP orang lain untuk menyewa tempat tinggal dan membeli tiket perjalanan sehingga mereka tak terdeteksi polisi selama bertahun-tahun. Namun pada pertengahan tahun 2014, sebuah petunjuk akhirnya muncul. Polisi mendapat informasi bahwa Fang dan Gu sedang berada di kota Changsha, Provinsi Hunan. Mereka tinggal di sebuah kompleks perumahan menggunakan nama orang lain dan menjalani kehidupan yang tampak biasa. Di sana, Fang bahkan disinyalir sering bermain mahjong bersama warga kompleks tersebut. Tetangga-tetangga mereka menggambarkan keduanya sebagai pasangan yang tampak baik-baik saja. Tidak ada yang menyangka bahwa 2 orang yang mereka anggap pasangan biasa itu adalah buron kasus pembunuhan yang telah melarikan diri selama 6 tahun lamanya. Keduanya tinggal bersama dengan status layaknya suami istri, meskipun secara hukum Fang masih terikat pernikahan dengan orang lain. Setelah beberapa hari melakukan pengawasan dan memastikan keberadaan keduanya, polisi Wuxi yang datang ke Hunan segera menyusun rencana penangkapan. Pada suatu malam ketika Fang dan Gu sedang tertidur, polisi mengetuk rumah mereka. Awalnya keduanya sempat melakukan perlawanan, namun begitu polisi memperkenalkan diri sebagai aparat dari Wuxi, keduanya langsung terdiam. Mereka tahu setelah 6 tahun bersembunyi, waktu untuk menghadapi kenyataan akhirnya tiba. Dengan pasrah, keduanya digelandang ke kantor polisi untuk proses interogasi. Di hadapan para penyidik, Fang dan Gu mengakui keterlibatan mereka dalam kematian Zhang. Namun masing-masing memberikan penjelasan yang sedikit berbeda tentang apa yang sesungguhnya terjadi malam itu. Fang mengatakan kalau target mereka sebenarnya bukanlah Zhang. Ia bahkan mengaku tidak mengenal Zhang sebelumnya. Fang melanjutkan kalau target utama mereka sebenarnya adalah Zhu, bos dari Zhang. Malam itu, Fang sengaja duduk di dekat Zhu dan terus menuangkan minuman untuknya dengan niatan membuat Zhu mabuk. Namun Zhu ternyata tahan minum dan akhirnya rencana itu gagal total. Sebaliknya, justru Zhang lah yang akhirnya mabuk berat. Ketika acara selesai, Fang pun menawarkan diri untuk mengantarkan Zhang pulang. Hal itu bukan Fang lakukan karena bagian dari rencana, tetapi semata-mata karena saat itu hanya Zhang yang benar-benar tidak mampu berdiri. Ini situasi yang sama sekali di luar perhitungannya. Ketika ia memapah Zhang menuju minibus, Fang tiba-tiba menyadari sesuatu. Dalam rencana mereka sebelumnya, keduanya sepakat kalau Fang akan memapah Zhu ke dalam mobil dan di sanalah Gu rencananya langsung merampok Zhu dengan pisau yang sudah ia persiapkan.
Fang yang menyadari hal itu segera memberi isyarat tangan untuk memberitahu Gu bahwa pria yang ia bawa bukanlah Zhu. Namun Gu rupanya sama sekali tidak menggubris isyarat Fang. Begitu Zhang masuk ke dalam minibus itu, ia langsung diserang tanpa sempat memahami apa yang sedang terjadi. Gu menusuk Zhang dengan senjata tajam. Sementara itu, Fang mengaku terkejut dan tidak memahami mengapa kekasihnya melakukan hal itu. Karena menurutnya mereka hanya berencana untuk merampok, bukan membunuh. Namun Gu memberikan versi yang berbeda. Ia mengakui bahwa dirinya tidak peduli apakah pria yang ada di dalam kendaraan itu adalah Zhu atau bukan. Dalam pikirannya, siapapun yang menghabiskan malam bersama Fang dan membuatnya menjadi wanita penghibur adalah orang yang layak mati. Rasa cemburu dan kebencian yang sudah lama ia pendam akhirnya meledak pada malam itu. Gu bercerita bahwa ia sudah mencintai Fang sejak masa sekolah. Namun hubungannya dengan Fang mendapat tentangan dari pihak keluarga Fang yang membuat keduanya harus berpisah. Perpisahan itu meninggalkan luka yang dalam bagi Gu. Beberapa tahun kemudian ketika ia mengetahui bahwa Fang bekerja sebagai wanita penghibur di bar dan karaoke, ia tidak bisa menerimanya. Gu meminta Fang untuk berhenti dari pekerjaan itu. Akan tetapi Fang menolak karena ia membutuhkan uang dan di saat yang sama Gu juga tidak mampu memberinya uang. Situasi itu menjadi lingkaran yang menyiksa Gu setiap hari. Dari rasa frustasi itulah muncul ide untuk menculik dan memeras Zhu yang ia anggap sebagai salah satu pria yang sering bersama Fang. Ketika Fang membawa Zhang masuk ke dalam kendaraan, bagi Gu itu sudah cukup. Identitas pria itu tidak relevan. Ia berpikir siapapun pria yang bersama dengan Fang saat itu adalah orang yang layak mati. Sampai akhirnya Gu menusuk Zhang hingga tewas. Setelah membunuh Zhang, Gu mengemudikan kendaraan menuju tepi danau Yangshan. Ia menyeret tubuh Zhang dari dalam kendaraan ke pinggir danau, meninggalkan jejak-jejak seret dan bercak darah di tanah. Setelah membuang jenazah ke dalam danau dan mengambil barang-barang milik korban, ia dan Fang segera melarikan diri dari Wuxi malam itu juga. Mereka menghabiskan 6 tahun berpindah-pindah bersembunyi di balik identitas palsu hingga akhirnya tertangkap di Hunan pada 2014. Gu baru sadar kalau ia salah sasaran ketika dirinya melihat KTP Zhang. Zhang bukan siapa-siapa baginya. Ia hanyalah seorang pria yang kebetulan hadir di tempat yang salah pada malam yang salah. Seorang pria yang suka bersosialisasi yang malam itu hanya ingin mentraktir rekan-rekan kerjanya makan malam dan yang tidak pernah sempat pulang ke rumah ayahnya yang telah menunggunya. Dengan fakta yang jelas dan bukti yang kuat, Gu dan Fang akhirnya menghadapi proses hukum atas perbuatan mereka. Gu sendiri mengakui bahwa semua yang ia lakukan tidak sebanding dengan akibatnya. Membunuh demi kecemburuan yang ia anggap cinta, lalu 6 tahun hidup dalam pelarian dan ketakutan hanya untuk akhirnya meringkuk di hadapan polisi dengan tangan terborgol. Di hadapan pengadilan, Gu akhirnya menerima vonis hukuman mati. Fang yang mengklaim hanya berniat merampok bukan membunuh, tetap tidak bisa lepas dari jerat hukum dan divonis penjara seumur hidup.